Bismillah. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Misteri J779. Untuk kisah kali ini melanjutkan dari kisah sebelumnya, sebuah cerita misteri yang berjudul Janin Siluman. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang selanjutnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Okelah, nggak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selanjutnya. Dengan mengendap-endap, akhirnya sepasang suami istri itu berjalan meninggalkan kamarnya. Tujuan mereka hanya satu, menuju ke lantai 2 ke arah kamar Wilona. Namun sesampainya mereka di ruangan tengah, keduanya begitu terkejut ketika merasakan ada satu hembusan angin yang cukup kuat menerpa tubuh mereka, sampai-sampai mereka berdua nyaris jatuh karenanya. Bersamaan dengan itu, suara canda tawa bayi itu pun menghilang begitu saja dari pendengaran mereka. Aneh sekali, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Gumam Pak Komar, disertai bulu kuduk yang kian meremang. Sementara Saidah semakin merapatkan tubuhnya. Buni, mungkin sebaiknya kau temani Ibu Wilona tidur. Kasihan dia. Biarlah aku tidur di sofa sana, ujar Pak Komar seraya menuju ke arah sofa di balkon lantai atas. Saidah mengangguk tanda setuju, meskipun sebenarnya hatinya merasa sangat cemas dan takut. Mereka berdua terus melangkah hati-hati sampai akhirnya tiba di depan pintu kamar Wilona. Entah apa yang ada di pikiran Saidah. Saat itu ia lupa mengetuk pintu itu. Ia langsung mendorongnya hingga daun pintu itu pun terbuka lebar. Seketika itu juga Saidah juga Pak Komar yang masih mengikutinya sama-sama terkejut. Suatu keanehan terjadi di depan mata mereka. Sekejap tadi mereka melihat Wilona yang masih memeluk bayinya sambil duduk di atas tempat tidur dengan punggung bersandar di dinding. Akan tetapi, bukan di sini letak keanehannya. Pada saat membuka pintu tadi, mereka jelas melihat ada sekelebatan bayangan yang bergerak sangat cepat meninggalkan tubuh Wilona. Bayangan itu mirip seorang putri dengan pakaian kebesarannya. Bersamaan dengan lepasnya bayangan itu meninggalkan tubuh Wilona, gorden kamar itu pun bergerak-gerak melambai-lambai sedemikian rupa. Kemudian diam sejenak seperti semula. Pada detik yang sama, Wilona pun nampak tertidur sambil memegang bayinya. Ya, tidur sambil bersandar di dinding. Ya Allah, ada apa sebenarnya dengan semua ini? Ujar Saidah dengan suara nyaris tercekat. Sementara keringat dingin mulai menetes di wajah tuanya. Meskipun takut, Saidah masih terus melanjutkan langkahnya mendekati tempat tidur. Setelah dekat dengan tubuh Wilona, Saidah menjerit sambil memeluk tubuh suaminya. Tubuhnya yang gempal gemetaran, persis seperti orang yang terkena serangan demam. Ada apa, Buni? Tanya Pak Komar. Belum lagi sempat mendapat jawaban dari Saidah, wajahnya pun bertambah pucat ketika melihat Wilona mendadak terjaga akibat jeritan istrinya tadi. Maafkan kami, Ibu Wilona. Kami tidak bermaksud lancang. Kami hanya khawatir pada keadaan ibu, kata Pak Komar. Ia membayangkan Wilona akan marah besar karena ia telah berani masuk ke dalam kamar tanpa izin. Akan tetapi apa yang dibayangkan oleh Pak Komar jauh dari kenyataan. Wilona hanya menatap sesaat, bahkan tatapannya nampak kosong tanpa ekspresi. Yang anehnya, Wilona kembali terpejam dan tertidur seperti semula. Esok paginya, Saidah bercerita kepada suaminya bahwa semalam dirinya melihat mata bayi yang digendong oleh Wilona melotot ke arah dirinya dengan bola mata yang berwarna merah menyala. Jadi karena itu Bunda menjerit ketakutan semalam, tanya Pak Komar. Saidah pun mengangguk dengan pelan. Tapi demi Tuhan, Pak E lihat bayi itu tertidur dengan pulasnya, bantah Pak Komar. Tapi Pak E,
Aku berani bersumpah, benaran mata bayi itu melotot. Warnanya merah menyala seperti mata kelelawar. Balas Saidah yang tak mau kalah. Pak Komar terdiam sejenak. Bune pasti berkata jujur. Tak mungkin ia berbohong. Lagi pula, apa untungnya dia berbohong untuk soal yang satu ini? Bisik hati Pak Komar. Aneh ya Bune, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Pak E, sudah berapa puluh kali Pak E mengatakan hal yang sama seperti itu, protes istrinya. Tak terasa, waktu terus berjalan. 2 minggu pun terlewati. Wilona merasa sangat gelisah ketika mengetahui keadaan yang menimpa suaminya. Ia merasa sangat menyesal dengan prasangka buruk yang ada di pikirannya tentang Arya Wijaya yang tak peduli dengan keadaannya. Mengapa Bibi dan Mang Komar enggak terus terang dari dulu kalau Arya mengalami kecelakaan? Ujar Wilona seraya menatap ke arah pasangan suami istri yang ada di hadapannya. Maafkan kami Nyonya, sengaja kami merahasiakannya mengingat keadaan Nyonya yang masih lemah usai persalinan, jawab Bi Saidah dengan kepala yang masih tertunduk. Ayo Mang Komar, antar aku ke tempat Mas Arya dirawat, ujar Wilona seraya hendak bangun dari tempat tidurnya. Enggak usah Nyonya, Tuan Arya akan pulang siang ini ke rumah. Nyonya tunggu saja di sini, biar Mang Komar dan Pak Didin yang jemput Tuan Arya, jawab Pak Komar yang masih terlihat kaku karena merasa bersalah karena merahasiakan perihal yang menimpa tuannya Arya Wijaya. Nyonya harus kuat dan tegar ya. Kalau nanti melihat keadaan Tuan Arya, walaupun keadaan Tuan Arya akan cacat seumur hidupnya, ujar Bi Saidah sembari menyeka air matanya. Wilona hanya terdiam mendengar ucapan Bi Saidah. Tak bisa ia pungkiri rasa sedih yang menerpa hatinya. Tak terasa buliran bening dan hangat mengalir dari anak matanya yang sendu. Bi Saidah segera duduk di samping Wilona seraya memeluk tubuhnya. Ia paham betul yang dirasakan oleh majikannya itu. Kalau Nyonya ingin menangis, lakukanlah sepuasnya. Tapi ingat Nyonya, kalau Tuan Arya sudah pulang nanti, jangan tunjukkan rasa sedih Nyonya kepada Tuan Arya. Kalau Nyonya sedih, pasti Tuan Arya juga akan merasa lemah. Dan itu pasti akan mengganggu pikirannya, ujar Bi Saidah. Iya Bi, terima kasih ya Bi, sudah menjaga dan merawat aku dan Mas Arya dengan baik. Mungkin ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan Bibi dan Mang Komar, ujar Wilona. Iya Nyonya, bagi kami yang sudah berumur begini, bisa melihat Nyonya dan Tuan selamat dan bahagia, itu saja sudah cukup. Kami sudah merasa senang, jawab Bi Saidah. Sementara itu di sisi lain, Ais kurang ajar, katanya ilmu santet Mbah Jamrong itu hebat, tapi melakukan hal kecil begini saja tidak sanggup, gerutu Arya Wijaya. Ada apa Mas? Kok mukanya geram gitu? Apa Mbah Jamrong gagal lagi mengirim guna-guna ke kakakmu itu? Ujar Ningsih, istrinya Aryo. Iya Mak, ini yang kedua kalinya Mbah Jamrong gagal. Sampai saat ini Arya Wijaya itu masih hidup, jawab Aryo menahan amarahnya. Sudah Mas, nggak apa-apa. Toh kakakmu itu bakalan cacat seumur hidupnya. Lagian masih banyak waktu Mas untuk kita mengatur siasat baru, jawab Ningsih. Tapi masalahnya Mak, anak Arya itu sudah lahir dengan selamat. Laki-laki lagi anaknya. Pasti semua warisan ke Arya akan jatuh ke anak itu. Dari mana Mas Aryo tahu kalau Wilona sudah melahirkan bayi laki-laki? Kok aku nggak tahu ya? Ujar Ningsih seraya menatap ke arah suaminya Aryo. Kemarin, sewaktu aku membesuk ke Arya di rumah sakit, Mas bertemu dengan pembantunya. Itu loh, Mang Komar dan Bi Saidah itu. Dari mereka lah Mas tahu kalau Wilona sudah melahirkan.
Wah, Mas bakalan jadi masalah kalau anak itu tidak segera kita singkirkan. Mas Aryo saja ya yang mengatasi bayi dan bapaknya itu. Kalau soal Winona, biar aku saja yang mengatasinya, ujar Ningsih seraya mengembangkan senyuman liciknya. Racun sianida sangat cocok untukmu, Winona, bisik hati Ningsih. Tenang saja, Ma. Mas akan cari dukun yang lebih hebat lagi dari Mbak Jamrong, ujar Aryo Wijaya dengan senyuman yang lebih licik lagi. Sementara itu di rumah Arya Wijaya, Winona tertegun sejenak manakala ia melihat keadaan suaminya Arya Wijaya yang terduduk di atas kursi roda. Tak dapat dipungkiri, kesedihan serta rasa bahagia terpatri di relung hati Winona. Mas Arya, ujar Winona seraya memeluk tubuh suaminya dari arah depan. Senyum ketulusan ia layangkan, walaupun sebenarnya ia sudah tidak sanggup lagi menahan derai air matanya. Apalagi ketika Winona menatap ke arah kaki Arya Wijaya yang sudah buntung sebatas lututnya. Sudahlah, Mamas nggak apa-apa. Ayo, di mana Abimana? Mamas sudah tidak sabar pengen ketemu dengan junior kita itu, ujar Arya Wijaya seraya menyeka air mata Winona. Selang beberapa saat kemudian, Mbik Saidah datang seraya menggendong seorang bayi. Segera, Abimana yang ada di gendongannya ia serahkan kepada majikannya Arya Wijaya. Seketika itu juga, rasa sedih dan gundah gulana Arya Wijaya melebur menjadi sebuah kebahagiaan ketika ia menatap wajah putranya Abimana Wijaya. Bayi mungil yang ada di pangkuannya itu tersenyum ketika wajah polosnya disentuh oleh sang ayah untuk pertama kalinya. Akan tetapi, beberapa menit kemudian Abimana menangis sangat kencang tanpa sebab, membuat Arya Wijaya begitu kebingungan. Tuan, mungkin dan bagus mau menyusu kepada ibunya, ujar Saidah, mencoba memecah kebingungan Arya Wijaya. Sepada, selamat siang. Terdengar suara dari balik pintu. Tanpa diperintah, Pak Komar segera menuju ke pintu utama. Selang beberapa saat kemudian, beliau kembali ke ruangan tamu, diiringi oleh Arya Wijaya serta istrinya. Aduh, ini ya keponakan kami yang baru. Ih, tampannya, hidungnya juga mancung, mirip sekali punya papanya, ujar Ningsih seraya menatap ke arah Abimana yang masih menangis. Mbak Winona, selamat ya atas kelahiran putranya. Oh ya Mbak, siapa sih namanya? Tanya Ningsih sekali lagi. Abimana Wijaya namanya Mbak Ningsih, jawab Arya menyela pembicaraan mereka. Tapi kenapa Abimana dari tadi kok nangis terus ya Mbak? Tanya Ningsih. Nggak tahu juga Mbak Ningsih. Barusan Abimana sudah menyusu cukup banyak. Nggak mungkin kalau dia haus atau lapar, jawab Winona seraya menenangkan Abimana. Ayo Mbak, kita bawa ke kamar. Mungkin Abimana merasa terganggu karena banyak orang di sini, ujar Ningsih. Selang beberapa saat kemudian, setibanya mereka di dalam kamar, benar saja Abimana merasa tenang dan tidak rewel lagi. Oh ya Mbak Ningsih, mau minum apa? Maaf, kelupaan nawarin minum, ujar Winona seraya meletakkan Abimana di atas kasur mungilnya. Nggak usah repot-repot Mbak. Nanti kalau mau minum ya saya ambil sendiri sajalah, jawab Ningsih seraya mengamati setiap sudut kamar Winona. Bi Saidah, teriak Winona pelan. Iya Nyonya, ada apa? Tanya Bi Saidah yang begitu sigapnya. Bi, tolong buatkan 2 jus jeruk ya. Jangan lupa nanti bawa ke sini ya, ujar Winona. Setelah Bi Saidah berlalu, Mbak, saya ke dapur sebentar ya membantu Bi Saidah. Kasihan, dia pasti repot harus melayani suamimu dan Mas Aryo, ujar Ningsih. Nggak usah Mbak Ning,
Masa tamu datang malah harus repot-repot bantu-bantu di sini? Ah, nggak apa-apa, ujar Ningsih seraya tersenyum licik. Saatnya aku beraksi, bisik hati Ningsih. Bersamaan dengan ucapan Ningsih, secara tiba-tiba Abimana kembali menangis. Ningsih segera keluar ketika mata Abimana mendelik tajam ke arah dirinya. Jantungnya berdesir cukup kencang ketika mengingat tatapan tajam mata bayi itu. Aneh sekali tatapan bayi brengsek itu. Sialan, gerutu Ningsih seraya berjalan ke arah dapur. Setibanya Ningsih di dapur, "Sudah siap, Bi, minumannya?" tanya Ningsih kepada Bi Saida. Nyonya Ningsih, sudah Nyonya. Sini Bi, biar saya saja yang bawa. Bibi, tolong buatkan kopi untuk Mas Aryo dan Kak Arya ya. Oh iya Nyonya, maaf ya jadi merepotkan Nyonya, jawab Bi Saida tanpa rasa curiga. Ningsih segera meraih sebuah nampan kecil yang berisi 2 gelas di atasnya itu. Dengan cepat, Ningsih memasukkan sesuatu ke salah satu gelas itu. Mampus kau Wilona, kau akan mati perlahan-lahan, bisik hati Ningsih seraya mengembangkan senyuman liciknya. Beberapa saat kemudian, setibanya Ningsih di dalam kamar Wilona, segera ia meletakkan 2 gelas di nampan tadi ke sebuah meja kecil di samping tempat tidur Wilona. Ia masih ingat betul gelas mana yang harus ia berikan kepada Wilona. Tapi beberapa saat kemudian, aduh, kok mendadak mau pipis begini ya? Maaf Mbak, saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Belet, ujar Ningsih. Iya Mbak Ning, pakai saja kamar mandi itu, jawab Wilona seraya menuju ke arah sisi kanan ruangan. Setelah Ningsih berlalu, secara tiba-tiba tanpa sebab, Abimana yang baru berumur 2 minggu itu tertawa-tawa layaknya anak yang telah berumur 6 bulan. Wilona merasa heran melihat tingkah laku putranya itu, seolah-olah ia sedang bermain dengan seseorang. Wilona mengusap-ngusap matanya beberapa kali ketika tanpa sengaja melihat 2 gelas yang ada di sampingnya bergerak-gerak berubah posisinya. Lamunan Wilona buyar ketika Ningsih menyapanya. Ada apa Mbak Wilona? Kok bengong? Ah, nggak apa-apa Mbak Ning, cuma lagi mikirin Mas Arya saja, jawab Wilona berbohong, menutupi peristiwa yang baru saja ia alami. Ya udahlah Mbak, jangan terlalu dipikirkan. Ayo, ini minum dulu, jawab Ningsih seraya menyerahkan 1 gelas ke arah Wilona. Tanpa curiga dengan kepolosan Ningsih, Wilona pun meneguk jus yang ada di tangannya. Tak kusangka akan semudah ini menyingkirkan wanita brengsek ini. Sebentar lagi rumah mewah ini serta harta kekayaan Arya Wijaya akan aku kuasai, bisik hati Ningsih seraya menatap tajam ke arah Wilona. Sementara Abimana yang ada di sisi Wilona masih terlihat tertawa riang. Tertawalah sepuasmu bayi sialan, sebentar lagi giliranmu, bisik hati Ningsih sekali lagi. Tak terasa waktu bergulir begitu cepatnya. Malam pun tiba. Ada apa Ma? Kok wajah Mama pucat begitu? Tanya Aryo kepada Ningsih yang terlihat lemah. Entahlah Mas, sedari tadi kepala Mama terasa pusing, badan juga lemas dan lesu. Ya sudah, Mama istirahat saja dulu, biar Sakti Mas saja yang urus, ujar Aryo seraya melangkah ke arah kamar anaknya Sakti Kusumo Wijaya yang baru berumur 3 tahun tersebut. Sementara itu di sisi lain, Arya Wijaya terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara Abimana yang tertawa-tawa riang. Bahkan, ia merasa heran ketika melihat ayunannya bergoyang-goyang dengan sendirinya. Beberapa kali ia mengedip-ngedipkan matanya
ketika panca inderanya menangkap satu sosok pria yang berpakaian aneh yang tengah membelai Abimana. Ya, yang nampak di mata Arya Wijaya, seorang pria gagah tampan dan penuh karisma dengan berpakaian layaknya seorang raja zaman dulu. Sementara di sisi ayunan yang terbuat dari kayu tersebut, ada 4 anak laki-laki yang kisaran umurnya 6 tahun yang berparas layaknya anak-anak dari sebuah keraton. Mereka berempat tersenyum seolah-olah tengah bermain dengan sang adik. Arya Wijaya hanya mampu menatap adegan demi adegan tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Seakan-akan tubuhnya terpatri di atas tempat tidurnya, sementara mulutnya hanya bisa menganga tanpa bisa berucap. Setelah sekian waktu berlalu, Arya Wijaya perlahan-lahan mampu menguasai dirinya. Bersamaan dengan itu, sosok yang ia lihat tadi sudah menghilang dari pandangan matanya. Setelah sekian waktu berlalu, Arya Wijaya perlahan-lahan mampu menguasai dirinya. Bersamaan dengan itu, sosok-sosok yang ia lihat tadi sudah menghilang dari pandangan matanya, menyisakan Abimana yang terlihat sudah tidur begitu lelapnya. Apa yang telah terjadi di rumah ini? Mengapa sejak kehadiran Abimana begitu banyak keanehan yang aku jumpai? Bisik hati Arya Wijaya. Esok harinya, kabar yang cukup mengejutkan terjadi kepada Ningsih. Setelah dokter mendiagnosa tubuhnya, diketahui kalau Ningsih terkena racun sianida. Bagaimana bisa aku yang meminum gelas yang ada racunnya itu? Jelas-jelas aku melihat sendiri Wilona yang meminumnya. Bisik hati Ningsih yang tengah terkapar di atas ranjang pasien. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Tanya Aryo ketika dokter selesai memeriksa keadaan Ningsih. Istri bapak baik-baik saja. Untung cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi efek racun itu mungkin akan terus bersarang di tubuhnya, walaupun tidak berbahaya, jawab sang dokter. Setelah dokter dan para perawat berlalu, "Mah, bagaimana ceritanya? Kok bisa mama terkena racun?" tanya Arya seraya menggenggam tangan Ningsih. Ningsih menatap tajam ke arah wajah suaminya. Dengan perlahan-lahan, ia menceritakan kejadian sewaktu berada di kamar Wilona. Mungkin mama yang salah memberikan gelas yang berisi racunnya kepada Wilona, ujar Aryo. Tidak mas, jelas-jelas aku tahu mana gelas yang berisi racun itu, jawab Ningsih. Mas, secepatnya cari cara untuk menyingkirkan Wilona dan bayinya itu. Sebaiknya mas sekarang juga cari dukun yang lebih sakti dari Mbak Jambrong, ujar Ningsih. Tapi gimana dengan mama di sini? Nggak usah khawatir mas, nanti biar ibu dan adikku saja yang jaga saya di sini, jawab Ningsih. Seolah-olah tak mau menyia-nyiakan waktu, Aryo segera menuju ke sebuah perkampungan yang sangat terpencil bersama dengan Mbah Jambrong. Mereka berdua bermaksud akan menemui guru Mbah Jambrong. 6 jam waktu yang telah mereka tempuh. Akhirnya, sampailah Aryo dan Mbah Jambrong ke sebuah desa yang sangat terpencil, yang dipadati oleh rumah-rumah yang beratapkan daun nipah. Kita berhenti di sini saja, Pak Aryo. Rumah guru saya berada di tengah hutan di atas bukit sana, ujar Mbah Jambrong sembari menunjuk ke arah sebuah bukit. Berapa lama Mbah kita akan sampai ke rumahnya? Tanya Aryo ketika melihat bukit yang ditunjuk oleh Mbah Jambrong. Kalau berjalan kaki, mungkin sekitar 3 jaman Pak. Aryo menarik napas berat. Bisa ia bayangkan rasa lelah yang harus ia rasakan. Singkat cerita, setibanya mereka di pelataran sebuah gubuk tua, terlihat seorang pria tua dengan baju hitam, senada dengan celananya yang juga berwarna hitam. Sekilas Aryo merasa geli melihat penampilan pria yang menyambut mereka itu. Betapa tidak, gaya serta penampilannya mirip dengan pendekar zaman dulu, lengkap dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Anehnya,
Sosok pria itu seolah-olah sedang menunggu kedatangan mereka berdua. "Hei Jambrong, ayo masuk. Apa kalian akan berada di sana terus?" ujar Mbah Darmo. "Tapi guru, tolong perintahkan kepada parewangannya untuk segera menyingkir," jawab Mbah Jambrong yang dengan mudahnya bisa melihat sosok-sosok tinggi besar yang menjaga di sekeliling rumah Mbah Darmo. "Anak-anak, biarkan mereka lewat." Seketika itu juga, sosok-sosok yang menyeramkan itu memberikan jalan kepada mereka berdua. Sementara Aryo pelangak-pelongok mencari sosok yang dimaksud oleh Mbah Jambrong. Beberapa saat kemudian, Aryo menjerit mengejar Mbah Jambrong ketika secara tiba-tiba sosok kuntilanak berdiri tepat di sampingnya. Dengan napas yang memburu, Aryo segera masuk ke dalam rumah Mbah Darmo. Gila, masih siang begini saja sudah ada penampakan kuntilanak, batin Aryo bergumam. "Ayo, silakan duduk. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian berdua ke sini. Jambrong, Jambrong, mengatasi wanita lemah begitu saja kau tak mampu," ujar Mbah Darmo. "Iya guru, ada satu kekuatan yang membentengi rumah itu," jawab Mbah Jambrong. "Saya tahu, tapi jangan khawatir. Nanti malam kita berdua akan menghadapi mereka." "Pak Aryo, kamu ini kenapa? Dari tadi kelihatan gelisah terus. Duduk saja tidak tenang. Ayo geser sana," ujar Mbah Jambrong yang merasa risih ketika Aryo menempelkan tubuhnya. Itu Mbah, di sebelah saya," ujar Aryo seraya melirik ke arah kuntilanak yang sedari tadi duduk di sampingnya, seraya senyum-senyum ke arah Aryo. "Surti, jangan ganggu tamu Mbah. Ayo pergi ke dapur sana," ujar Mbah Darmo. "Apa? Kuntilanak ini namanya Surti?" "Pas banget namanya, cocok dengan muka jeleknya," bisik hati Aryo seraya mentertawakan kuntilanak yang bernama Surti itu. Selang beberapa menit kemudian, mata Aryo tak berkedip, jantungnya berdesir tak menentu ketika seorang gadis cantik dan ayu melangkah sembari membawa nampan kecil yang berisi 3 gelas air kopi. Gadis yang mengenakan kebaya merah dengan rambut disanggul bak putih keraton itu tersenyum manis ke arah Aryo sembari memperlihatkan belahan dadanya yang putih mulus. "Silakan Mas, monggo diminum kopinya." Mbah Jambrong mengeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah laku Aryo yang tak henti-henti menatap ke arah Surti. Dasar mata keranjang. Tadi aja takut lihat wujud asli Surti. "Surti, kok malah duduk di sini? Ayo pergi ke belakang," ujar Mbah Darmo. "Biar saja Surti di sini Mbah Darmo," ujar Aryo sembari melirik ke arah Surti. Surti pun membalas senyum ke arah Aryo, membuat anak jantungnya berdebar tak karuan. Aduh, yang mana setan yang mana manusia kalau begini ceritanya, gerutu Mbah Jambrong sekali lagi ketika melihat Surti dan Aryo saling tatap manja. "Pak Aryo, jangan macam-macam dengan Surti. Ingat tujuan kita ke sini," bisik Mbah Jambrong. Namun yang ditanya malah asik dengan lamunannya yang entah kemana. Waktu bergulir dengan cepatnya. Suara nyanyian malam sudah terdengar. Suara lolongan anjing hutan membelah kesunyian malam. Mbah Jambrong dan gurunya Ki Darmo sudah bersiap dengan ritualnya. Sementara itu non jauh di sana di kota besar, Abimana begitu gelisah. Sedari tadi ia rewel, walaupun sudah digendong oleh Willona. Mbik Saidah terlihat kebingungan melihat Abimana yang terus menangis. "Permisi Tuan, Nyonya, boleh saya masuk?" ujar Pak Komar. "Iya Pak Komar,
silakan masuk, jawab Arya Wijaya. Krek. Pintu terbuka perlahan. Semua yang ada di kamar merasa heran melihat Pak Komar yang terlihat pucat pasi. Ada apa, Pak E? Kenapa muka sampean pucat begitu? Apa ada masalah di luar sana? Ujar Saidah. Pak Komar tak menjawab pertanyaan istrinya itu. Ia masih terpaku, terdiam, seraya menatap ke arah semua orang yang ada di sana. Pak Komar, ada apa? Tanya Arya Wijaya. Itu Pak, di luar ada banyak orang-orang yang aneh, jawab Pak Komar seraya menunjuk ke arah luar. Aneh gimana maksud Pak Komar? Tanya Arya yang nampak begitu kebingungan. Ayo Tuan, Nyonya, kita lihat saja ke depan, jawab Pak Komar. Ia tahu pasti Tuan dan Nyonyanya itu tidak akan percaya dengan ucapannya. Pak Komar segera mendorong kursi roda Arya Wijaya yang diikuti oleh Wilona dan Saidah. Tuan, sebaiknya kita lihat dari balik jendela saja. Jangan dibuka pintunya, ujar Pak Komar. Pak Komar segera menyibakkan tirai jendela. Arya Wijaya, Wilona, serta Saidah tak bisa menahan rasa keterkejutannya ketika melihat ada begitu banyak orang-orang berada di halaman rumah. Yang lebih membuat mereka merinding, orang-orang yang seperti pasukan prajurit dari kerajaan zaman dulu itu telah bersiap-siap seolah-olah sedang berjaga dari serangan musuh. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ceritanya ya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalam.